Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah, salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pertemuan akan datang, kita akan memperbanyak praktek dari aspek muhadharah praktis. Kita akan memperbanyak penampilan ceramah-ceramah dari setiap santri-santri yang saya cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, beberapa pertemuan ini saya masih ingin menyempurnakan supaya Anda semua memiliki bekal dalam menyampaikan muhadharah, dakwah, ceramah, khutbah, seminar, presentasi dan lainnya di hadapan khalayak umum. Setelah mempelajari muhadhir itu unsurnya bagaimana, kemudian muhadharah itu bagaimana, menyimak salah satu khutbah dari ustaz kondang itu bagaimana, tibalah saatnya kita akan membahas tentang aspek dari muhadhar, yaitu objek muhadhar, objek dari muhadharah itu. Ya. Ada tiga aspek yang harus Anda ketahui dalam objek muhadhar ini. Yang pertama ahli kitab, yang kedua musyrik, dan yang ketiga Islam. Saya ulang, ahli kitab atau utul kitab, kemudian musyrik, alladzina asyraku, musyrik, kemudian Islam, amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ahli kitab dan musyrik itu biasa dikenal dengan istilah kafir atau kafaru. Oke. Tapi kita lihat mengapa kafir ini saya bagi atas dua, ya. Ahli kitab dan musyrik. Karena supaya jelasnya dan saya berikan contoh dan alasannya, kita lihat Al-Qur'an, penjelasan, surah yang berarti penjelasan atau bukti. Saya akan berikan bukti dan penjelasan. Apa yang dimaksud surah bukti atau surah penjelasan? Itu namanya surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini dua kali Allah tegaskan. Di ayat pertamanya dan hampir di akhir ayatnya Allah berfirman, di awalnya mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru. Kafir, orang-orang kafaru itu terbagi atas dua. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir terbagi dua. Begitu pula beberapa ayat setelahnya, begitu juga. Kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini mengindikasikan bahwa Allah membagi orang kafir terhadap dua komunitas. Ya. Karena Allah membagi dua komunitas, dalam muhadharah pun ini juga membagi dua komunitas, yaitu ahli kitab dan musyrik. Mengapa Allah membagi dua? Karena sifat dari kedua kafir ini berbeda. Latar belakang dari dua para kafir ini berbeda. Sehingga sikap, tindakan, dan muamalah kita, interaksi sosial kita kepada ahli kitab dan musyrik, walaupun sama-sama kafir, berbeda. Oke, berbeda. Yang pertama, sebelum kita jelaskan apa perbedaannya, apa itu ahli kitab? Ahli kitab itu ada tiga. Agama Yahudi, agama Kristen Katolik, dan agama Kristen Protestan. Atau dikatakan Kristen secara umum itu Nasara. Nasara, ya. Kristen secara umum. Jadi, Yahudi dan Nasara. Nasara itu bisa Kristen Katolik, Kristen Protestan, bahkan kalau ada Protestan yang lainnya, itu juga termasuk Nasara. Oke? Itu ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu dua secara umum.
Sementara musyrik gampang. Selain Yahudi dan selain Nasara, itulah musyrik. Bisa Hindu, bisa Buddha, bisa Konghucu, bisa ateisme, bahkan yang mengaku tidak beragama, itu termasuk musyrik. Jadi, ahli kitab selain Yahudi dan Kristen. Kalau Islam jelas, yang telah melafalkan kalimat syahadat, meyakininya, mengamalkannya, dan mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah sebagai utusan dan nabi penutup. Islam jelas. Jadi Islam jelas, ahli kitab itu dua, Yahudi Nasrani. Musyrik selain Islam, selain Yahudi, selain Kristen, itulah musyrik. Ya, ini bahasa Al-Qur'an. Beda kalau ada orang Islam kemudian ada jimat-jimatnya atau datang ke tukang tenung, dukun, itu dikatakan itu perbuatan musyrik. Kenapa? Begitulah salah satu sifatnya orang musyrik, yaitu tidak mentauhidkan dan tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang Islam dikatakan itu menyifati sifatnya musyrik. Tetapi secara umum yang dimaksud musyrik dalam Al-Qur'an ya adalah Hindu, Buddha, DLL dan lain-lain ya. Ahli kitab, musyrik dan Islam. Itu 3 objek dari muhadhar. Ya, 3 objek ahli kitab, musyrik dan Islam. Sehingga 3 komunitas ini berbeda cara kita berinteraksi. Kalau Islam tentu kalau kita makan sembelihannya muslim, kita makan. Bagaimana kalau kita makan sembelihannya orang kafir? Sembelihannya orang kafir. Maka ada sembelihan orang kafir yang bisa kita makan dan ada sembelihan orang kafir yang tidak bisa kita makan. Wah, ya, ini yang menarik bagi kita ini. Coba, jangan hanya menganggap bahwa kalau orang kafir yang sembeli itu langsung haram. Ini bisa Anda mengambil mushaf Anda atau yang sudah hafal suratul Maidah ayat kelima. Ayat kelima. Setelahnya al-yawma akmaltu. Ya. Oke, setelahnya al-yawma. Lembaran kedua dari surah Al-Maidah. Oke, tengah-tengah bawah-bawah Anda akan melihat firman Allah yang berbunyi, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitabi hillul lakum." Itu. Hillun artinya halal. Hari ini telah halal bagimu makanan-makanan. Oke. Dari sembelihan utul kitab, ahli kitab. Ini mengindikasikan bahwa halal hukumnya memakan sembelihannya ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Itu ya, sekedar informasi bagi Anda boleh. Bagaimana kalau Anda diundang orang Kristen, bukan orang Kristen, maaf, orang Cina, ya. Anda diundang orang Cina untuk makan ayam, ya, makan ayam. Orang Cina mengatakan, silakan makan, ini piring baru, belum pernah kami makan di atasnya babi, tidak pernah anjing dan lain sebagainya. Silakan makan. Berarti bejananya aman ya. Beda kalau bejananya ada unsur bekas babi, bekas anjing ya. Kemudian silakan makan. Kemudian kita tanya, Aci, bawa orang Cina ya, panggilan orang Cina. Di mana Anda beli dan sembeli ini ayam? Dia katakan, saya beli ini di pasar. Saya beli di pasar, tapi saya sendiri yang sembelih. Bagaimana kalau begitu? Orang Cina. Anda harus tahu, kalau orang Cina itu Kristen, itu mubah, boleh memakannya. Ya. Kalau orang Cina itu Hindu, Buddha, belum tentu orang Cina ya, Kristen. Bisa Hindu, Buddha, bahkan ada juga orang Cina Islam kan? Oke. Kalau Islam tidak ada masalah. Kalau orang Cina itu Hindu, Buddha,
Ah, berarti itu apa? Itu sembelihannya haram bagi kita. Yang halal, yang boleh sembelihan kita minum di luar agama Islam cuma Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka sembelih, halal bagi kita. Di luarnya, haram. Wow. Bagaimana kalau kita malu-malu bertanya kepada orang Cina? Ini orang Cina, ini tetanggaku. Ya, sama saya. Tetangga saya orang Cina. Tetanggaku, bagaimana caranya ya? Saya bertanya apakah dia agamanya Kristen apa. Tidak enak juga kan? Tidak etis juga dan lain sebagainya. Gampang. Kalau orang Cina tersebut, ya rata-rata kan Cina pemilik toko ya. Ya, memiliki ruko dan lain sebagainya. Kalau Cina tersebut hari Ahad, hari Minggu dia tutup, orang Kristen itu. Orang Kristen. Kalau hari Ahad tetap buka, tetap buka, itu kemungkinan besar bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen tutup hari Minggu, kenapa? Dia pergi beribadat ke gereja masing-masing. Sehingga kalau bukan agama Kristen, Hindu, Buddha, hari Minggunya, hari Ahadnya, dia bebas. Karena bebas, tidak ada peribadatan, tetap menjual, mencari ekonomi, mencari dunia. Nah itu, ya. Oh, itu Anda lihat nanti hari keliling-keliling nanti hari Minggu, Cina tutup, oh Kristen. Ada Cina juga masih buka, oh mungkin dia Hindu, Buddha. Nah itu pengalaman saya ya, berinteraksi dengan non-Muslim, khususnya bangsa Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia, ya. Tetap hargai mereka juga, adik-adikku, ya. Oke, berarti Al-Quran sendiri membedakan sikap kita kepada ahli kitab. Ahli kitab sembelihannya halal, sementara orang kafir dari hal ini musyrik, sembelihannya haram. Kemudian tidak tanggung-tanggung ayat itu lagi berkata bahwa kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahum muhsinina ghaira musafihin. Termasuk juga yang halal bagi kita, oke, adalah orang-orang suci, wanita-wanita suci dari ahli kitab. Dalam kurung cuma wanita. Berarti yang boleh adalah laki-lakinya muslim, wanitanya suci. Jangan juga cari wanita sembarang. Maaf, misalkan dia tidak menjaga kehormatannya, free sex, seks bebas dan lain sebagainya. Buat apa cari agama Kristen kalau begitu? Baru jeli sekali, sudah beda agama, tidak cantik lagi, maaf, kemudian tidak pelihara lagi kesuciannya, kehormatannya, seks bebas lagi. Lebih baik Islam kalau begitu, agak mending sedikit. Tapi kalau misalkan, ya, seperti beberapa sahabat, tidak sedikit di antara mereka memiliki istri dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini menandakan bahwa orang-orang suci, ya, orang-orang baik dari wanita-wanita baik dari mereka, yaitu ahli kitab, boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Boleh. Ya. Oke, secara umum itu boleh di dalam Al-Qur'an. Itu walaupun khusus namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, itu tidak boleh nikah lintas agama. Oke, kenapa? Apakah itu berdasarkan Al-Quran atau tidak berdasarkan Al-Quran? Menyalahi atau tidak, bagaimana? Coba lihat. Al-Quran surah Al-Maidah mengatakan boleh. Kenapa hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia mengatakan tidak boleh nikah di lintas agama? Adik-adikku, begini penjelasannya ya. Ada namanya rukhsah, ada namanya azimah. Apa itu? Rukhsah itu, adik-adik, adalah sesuatu dispensasi. Azimah adalah ketentuan dasar. Sholat duhur 4 rakaat. Azimah, ketentuan dasarnya itu. Rukhsahnya, dispensasinya, kebijaksanaannya dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan musafir, boleh 4 rakaat menjadi 2. Ya. Kita umat Islam, azimanya adalah menikahi sesama Islam. Laki-laki menikahi wanita juga
wanita juga yang muslim. Oke? Ini namanya azimah. Kita juga tadi azimahnya seorang muslim memakan sembelihan dari seorang muslim juga, Islam juga. Tapi ada namanya rukhsah. Dalam keadaan tertentu seperti dulu pada masa sahabat masih sedikit Islam, ya, masih lebih banyak orang-orang kafir termasuk ahli kitab, sehingga ya, hal ini berlaku. Begitu pula ada sepupu saya yang dia pelaut, katanya di daerah Afrika sana sedikit sekali muslim dan makanan juga sangat terbatas karena lebih banyak di sana orang Kristen misalkan. Jadi bagaimana? Sehingga ada namanya rukhsah. Dalam apa itu rukhsah? Azimanya baiknya adalah kita makan sembelihan dari muslim. Tapi boleh kalau sembelihan itu minimal sekali disembelih oleh Yahudi dan Nasrani. Ingat, sembelih, bukan dipalu-palui baru mati, bukan digergaji baru mati kakinya. Ya, sembelih berarti pakai pisau atau pakai benda tajam, kemudian lehernya, bukan anggota tubuh yang lain, leher sebelah sininya, jangan leher di atasnya, itu bukan sembelih namanya, ya. Berarti kalau tetap melakukan persembelihan begitu halal. Tapi walaupun disembelih dengan cara yang baik, tapi kalau agamanya dia adalah Kristen, non Kristen seperti Hindu Buddha, itu jelas-jelas haram. Kalau muslim yang sembelih itu bagus, afdal. Di tengah-tengah mubah, Yahudi dan Nasrani. Yang haramnya adalah Hindu Buddha CS. Gitu kan. Begitu pula dalam hal menikah. Azimahnya baiknya adalah sesama muslim, sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukhsahnya bisa menikahi wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Kalau menikahi Hindu Buddha itu jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram. Ini namanya rukhsah azimah. Tapi ada kaedahnya ini. Ini yang dipakai ulama kita, ada kaedahnya. Azimah yang berkaitan tentang jamaah, rukhsah yang berkaitan tentang sosial, yaitu melibatkan orang lain, ya, seperti ini. Menikah itu ada kaedahnya. Harus melihat manfaat dan mudaratnya. Kalau ternyata menikah lintas agama, mudaratnya banyak, sehingga membahayakan keimanannya, sehingga beberapa tahun kemudian dia yang awalnya seorang laki-laki muslim bisa menjadi Kristen, atau anak-anaknya semua atau bahkan sebagiannya masuk Kristen, itu namanya bahaya karena masalah agama, ya, dipertaruhkan harusnya. Kalau kita mampu, saya tidak terpengaruh oleh istri saya dan semua anak saya 100% Islam semua, dan cepat atau lambat mau tidak mau nanti istri saya nanti akan masuk Islam, atau minimal dia pelajari dan cinta dan senang terhadap orang Islam. Kalau begitu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Itu harus diperhatikan. Apakah manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya? Ya, daripada saya bersinah, misalkan di sini tidak ada orang Muslim juga sudah menikah semua, ada anak tapi masih kecil, bayi, masa saya menunggu apa dan lain sebagainya. Sekarang tidak bisa orang keluar negeri PSBB, daripada saya melakukan zina dan lain sebagainya. Ternyata di hal-hal tertentu membolehkan hal tersebut, ya. Jadi saya ulang, objek dari muhadhar ada 3, yaitu ahli kitab, musyrik, dan muslim. Sehingga ketika kita berdakwah, kita harus pandai. Di hadapan saya ini ada orang musyrik. Saya bertetangga dengan orang musyrik. Cara materi dan retorika saya, metodologi saya berceramah begini. Ada yang ahli kitab, caranya begini. Sama muslim, caranya begini. Itu ya. Oke, demikian dari saya. Sebagaimana biasanya, berikanlah kesimpulan secara singkat, catat ya di buku tulisan Anda tentang kesimpulan dari video teaching ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.